Hola geng, selamat datang di Ruang Rancis. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat jasmani dan rohani. Selalu menjalani hari-hari dengan penuh kegembiraan, senyum, tawa, dan kali ini kita akan kembali mereview sebuah film yang berjudul Landmine Goes Click. Film ini dirilis pada tahun 2015 lalu dan diperankan oleh aktris cantik bernama Spencer Locke yang diperankan sebagai Alicia, dan juga aktor tampan diantaranya adalah Sterling Knight sebagai Chris di sana dan Dean Geyer sebagai Daniel. Film ini menceritakan tentang 3 orang remaja yang akan menikmati liburannya ke salah satu bukit terpencil di Georgia. Ya, seperti bertenda begitulah, geng. Dan di sanalah salah satu teman mereka yang bernama Chris terjebak dalam sebuah bom ranjau. Nah, buat geng-geng nih yang suka sama film-film aksi dendam, saya merekomendasikan untuk harus menonton film ini karena pembalasan dendam di sini yang setimpal, menurut saya ya. Tapi geng harus kuat dan tabah dengan aksi seorang om-om di sini yang buat saya sangat menyebalkan, geng. Dan bahkan pengen marah gitu, buat kita pengen bakar sesuatu gitu, bakar rumah gitu, bakar sampah begitu maksudnya ya. Tapi sebelum kita lanjut ke filmnya, sebagai pendatang baru saya meminta energi positif dari kalian biar saya tetap semangat dan fokus begitu dalam membahas atau mereview sebuah film ya, geng. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan let's do the intro. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil jeep yang notabene adalah Chris, Daniel, dan Alicia sedang on the way ke bukit tersebut, ke tujuan mereka ya, geng. Nah, menurut ceritanya mereka melewati salah satu medan perang yang digunakan Rusia tempo dahulu lah, zaman perang dulu ya. Daniel dan Alicia ini merupakan salah satu pasangan kekasih yang akan menikah dalam waktu dekat. Namun diam-diam Chris mengkhianati persahabatan mereka, geng, dengan berselingkuh sama Alicia. Aduh, ini bahaya nih. Setibanya mereka di puncak bukit tersebut, Daniel meminta Chris untuk menikahkan mereka. Namun Chris sedang berada di rundung pilu ya, dia cemburu lah, geng ya. Dia tak sanggup untuk melakukannya dengan embel-embel untuk mendirikan tendanya terlebih dahulu. Ini modus si Chris ya, untuk menyembunyikan perasaannya gitu. Malam pun tiba, mereka pun menyalakan api unggun dan merayakan persahabatan mereka. Biasalah ya, bersulang begitu ya. Sembari menikmati hangatnya malam, Chris ingin menyampaikan statusnya bersama Alicia kepada Daniel. Namun lagi-lagi dia tidak sanggup mengatakannya karena takut memperkeruh suasana. Oke, bijak juga Chris. Dan terpaksa dia hanya menjadi saksi bisu atas Daniel dan Alicia yang lagi asik celup-celupan di dalam tendanya. Wow, ini tantangan berat sih buat Chris. Malam berganti pagi, saat Chris bangun dia dikejutkan dengan seorang asing yang sedang mengacak-ngacak tas Daniel dan Alicia. Sontak saja Chris pun datang dan menghajar orang tersebut hingga terjadi keributan di sana. Saat mendengar perseteruan mereka, Alicia dan Daniel pun langsung datang dan menghentikannya. Yang ternyata orang itu bernama Davy, salah satu teman Daniel dan Alicia. Karena mengetahui hal itu, Chris dan Davy pun berdamai dan saling memaafkan. Karena takut kehilangan momen, Alicia meminta Davy untuk mengabadikan liburan mereka. Dan Davy pun menjadi fotografer dadakan saat itu. Oke, saat Davy mengatur mereka agar kontras dengan posisi cahayanya dan lain-lain, tiba-tiba dari lensa kamera terlihat kaki Chris sedang menginjak sesuatu. Dan ternyata itu adalah sebuah bom ranjau. Oh, sejak saat itu Chris pun diminta untuk jangan bergerak karena itu sangat berbahaya gitu. Mengingat di situ adalah tempat terpencil dan tanpa sinyal sama sekali, geng. Daniel pun meminta Davy untuk segera ke kota meminta pertolongan gitu. Sebelum itu, Alicia diminta untuk berlindung ke balik bukit agar tidak terkena ledakan jika terjadi. Setelah berhasil menenangkan Chris, Daniel pun segera menyusul Alicia ke balik bukit
Tiba-tiba ponsel Daniel terkoneksi dengan sinyal. Sontak saja Elisha pun langsung senang dan Daniel mencoba untuk menelpon pertolongan darurat. Tapi ternyata Daniel hanya berpura-pura telepon dan malah mengatakan bahwa kami tidak akan menolong seorang pengkhianat. Oh, ini si Daniel sudah tahu kayaknya. Elisha pun langsung paham apa yang dimaksudkan dengan Daniel. Ia pun seketika ketakutan dan panik karena rahasianya dengan Chris telah terbongkar. Wow, ini mulai parah nih suasana nih, geng. Mulai tidak enak nih liburan nih. Ternyata Chris telah memberitahu Daniel sebelumnya bahwa dia pernah berselingkuh dengan Elisha. Karena merasa dikhianati, Daniel memutuskan untuk mencelakai Chris dengan memasang jebakan bom ranjau. Elisha yang menyesal pun langsung memohon berkali-kali dan meminta maaf kepada Daniel atas perbuatannya. Namun karena merasa terpukul dan tidak dihargai, so I'm a man lah, I'm a gentleman gitu, seorang Daniel ya, seorang laki ya. Daniel lebih memilih untuk pergi meninggalkan Elisha dan Chris itu. Karena masih punya rasa kasihan, punya hati, Daniel pun meninggalkan sebuah skop tanah agar Chris bisa melompat ke arah lubang dan mungkin bisa saja selamat dari ledakan. Setelah Daniel pergi, Elisha segera mencari rantai pin yang sebelumnya dibuang Daniel dan mencobanya untuk menjinakkan kembali ranjau tersebut agar tidak aktif. Tapi sayangnya aksi Elisha pun tidak membuahkan hasil. Karena kehabisan cara, Elisha pun mencoba untuk menggali tanah di sekitar ranjau sedikit demi sedikit. Hari pun mulai sore dan Chris pun belum berhasil keluar dari jebakan ranjau tersebut. Tiba-tiba seorang warga lokal yang bernama Ilya datang menghampiri mereka. Namun bukannya menolong, Ilya pun malah menodongkan senapannya ke arah Chris dan Elisha karena mencurigai bahwa mereka menggali tanah untuk mengubur mayat seseorang. Chris dan Elisha pun mencoba untuk menjelaskan bahwa mereka tidak membunuh siapapun, melainkan terjebak dalam sebuah bom ranjau. Mereka meminta Elia untuk membantu Chris keluar dari jebakan itu. Sayangnya Elia melihat itu sebagai kesempatan untuk mempermainkan mereka. Oh shit. Elia malah menginterogasi Chris dan Elisha. Hingga akhirnya Elisha pun mengaku kalau Chris dijebak kekasih Elisha karena ketahuan berselingkuh dengan Elisha. Ilya pun makin seenaknya mengintimidasi mereka hingga membuat mereka emosi dan cemas gitu geng. Karena muak dengan tingkah laku Ilya, Chris menawarkan upah berupa uang dan kartu kreditnya, berharap Ilya segera membantu mereka. Namun Ilya sama sekali tidak butuh itu. Malah dia menginginkan celana dalam yang sedang dipakai oleh Elisha. Mendengar permintaannya yang aneh, Chris melarang Elisha untuk melakukannya. Namun karena satu-satunya cara agar bisa keluar dari situ, Elisha pun mau tidak mau, suka tidak suka melepaskan celana dalamnya. Setelah permintaannya dikabulkan, Ilya pun langsung membantu menggali tanah tersebut. Namun tidak lama kemudian mereka mendengar suara radio dari dalam tas Ilya. Ternyata Ilya membawa walkie-talkie yang terhubung dengan temannya di rumah. Elisha mencoba meminjam radio ke Ilya untuk meminta bantuan darurat. Namun bukan Ilya namanya kalau langsung dikabulkan permintaan Elisha. Sebelum meminjamnya, dia melemparkan celana dalam Elisha dan meminta Elisha untuk mengambilnya dengan berperilaku seperti anjing. Oh shit lah. Dengan sangat terpaksa Elisha pun melakukannya. Dia mengambil celana dalamnya dengan mulut layaknya seekor anjing. Setelah mempermainkan Elisha, Ilya pun langsung memberikan radionya untuk meminta pertolongan dengan orang yang tersambung di radio tersebut. Sayangnya, orang yang berbicara dengan Elisha tidak bisa berbahasa Inggris dan meminta Ilya pun untuk menerjemahkannya. Akan tetapi, tingkah laku Ilya pun semakin bejat. Untuk menerjemahkannya, Elisha diminta untuk melepaskan pakaiannya satu persatu. Ini semakin bangsat ini bapak-bapak ya. Karena merasa dilecehkan, Elisha dan Chris meminta Ilya untuk segera pergi. Tapi usiran mereka membuat Ilya murka, marah gitu ya. Seketika dia menodongkan senapan dan mengancam akan membunuh mereka. Mendengar itu, Chris pun langsung menyuruh Elisha untuk lari bersembunyi, berlindung diri. Ilya pun langsung menyusul Elisha dan meninggalkan senapannya tepat di depan Chris. Dan ketika Ilya mengejar Elisha,
Chris mencoba untuk mendapatkan senapannya dan berhasil dipegangnya. Akan tetapi Elia juga berhasil membawa pulang Elisha dan mengancam akan menghabisi Elisha dengan pisaunya. Dan lagi-lagi tingkah laku Elia pun semakin bejat. Bahkan dia melecehkan Elisha dengan mencelupnya secara paksa. Melihat kelakuan Elia, Chris hanya bisa menangis meratapi nasib malang Elisha dan tidak bisa berbuat apa-apa karena masih berdiri di atas ranjau tersebut. Setelah puas mencelup paksa Elisha, Chris mencoba membidik senapannya untuk menembak Elia. Ketika akan menarik pelatuknya, anjing Elia pun langsung menyerang Chris untuk menyelamatkan tuannya. Alhasil, tembakan Chris meleset dan malah mengenai Elisha. Chris yang diserang anjing Elia pun terlempar dari ranjau tersebut. Akan tetapi ranjaunya tidak meledak sama sekali. Dalam keadaan setengah sadar, Chris mendengar perkataan Elia bahwa ternyata ranjau yang dipasang Daniel selama ini adalah palsu. Karena kalau asli, ranjau akan meledak saat diinjak. Ya men, dimana-mana ranjau pasti akan meledak saat diinjak gitu. Dan Chris pun selamat dari jebakannya. Akan tetapi dia harus rela atas kepergian Elisha yang berjuang mati-matian menyelamatkan nyawanya dari bom ranjau. Dan Elisha pun mati karena kesalahannya. Scene pun berpindah. Setelah kejadian itu, terlihat Chris sedang mengunjungi, ini tidak tahu berapa lama ya, sedang mengunjungi sebuah rumah di pedesaan. Dan dia mengaku sebagai seorang turis yang tersesat karena GPS di mobilnya rusak. Di rumah itu pun dia disambut hangat oleh seorang ibu yang bernama Tanya dan anaknya yang bernama Lika. Lalu Chris dipersilahkan untuk masuk sambil menunggu Lika mencetak peta untuknya. Setelah mencetak peta, Chris diundang untuk makan bersama Lika dan ibunya. Dengan senang hati Chris pun menerima tawaran itu. Saat mereka asik menikmati makanannya, Elia pun datang. Elia kaget dengan kedatangan Chris, yang ternyata rumah tersebut adalah kediaman Elia bersama anak dan istrinya. Dipenuhi rasa panik, Elia pun mengusir Chris dari rumahnya dan menginterogasi Chris untuk jangan melibatkan keluarganya dalam masalah mereka. Akhirnya Chris pergi meninggalkan Elia dan keluarganya. Kemudian Elia menyuruh anjingnya menyusul Chris dan menyerangnya. Setelah Chris pergi, Elia pun panik dengan anjingnya yang ia suruh menyerang Chris tidak kunjung pulang. Setelah sekian lama ia menunggu, Elia mendengar suara anjingnya yang merintih kesakitan. Di saat yang sama, ternyata Chris kembali dengan membawa anjingnya yang terluka parah. Melihat anjingnya yang sekarat karena perbuatan Chris, Elia yang terancam langsung mengambil senapannya berniat untuk membunuh Chris. Kemudian Elia langsung menodongkan senapannya ke arah Chris. Namun ternyata itu hanyalah gertakan Elia karena pelurunya sudah diambil. Chris yang membawa pistol langsung menembak ke arah kaki Elia. Tembakan itu langsung membuat Elia lumpuh seketika, hingga akhirnya dia harus dibantu oleh anak dan istrinya. Saat itu juga Chris meminta Elia untuk dibawa masuk ke dalam rumah dan meminta Lika mengikat kedua tangan ibunya. Chris yang menyimpan dendam atas kematian Elisha, dia pun melakukan hal yang sama sebagai balas dendamnya kepada Elia. Dia mengambil celana dalam dan meminta Elia menceritakan rahasia yang sebenarnya. Karena takut dengan perbuatan Chris, Elia memohon ampun dan mengaku kalau pada saat itu dia sedang mabuk hingga membuatnya gila sampai mencelup paksa Elisha. Mendengar perkataan Elia, Chris sama sekali tidak peduli. Dia kemudian mengambil minuman alkohol dan membuat dirinya seolah-olah mabuk, sama seperti perbuatan Elia waktu itu, lalu menumpahkannya ke kaki Elia. Aksi Chris pun semakin menjadi-jadi. Dia kemudian menyuruh Lika untuk melepaskan celana dalamnya. Lalu ia membuangnya dan menyuruh Lika mengambilnya dengan mulut, persis seperti yang ayahnya lakukan pada Elisha waktu itu. Setelah puas mempermainkan Lika, Chris mengajak untuk memainkan permainan yang lain. Ia mengeluarkan semua peluru yang ada di pistolnya dan hanya menyisakan satu peluru yang diputar secara acak. Kemudian dia meminta Lika untuk melepaskan pakaiannya satu persatu. Permainan itu juga sama seperti yang Elia lakukan kepada Elisha. Bedanya adalah ketika dia tidak mengabulkan permintaan Chris, dia akan ditembak. Namun karena hanya ada satu peluru di pistolnya, maka dia akan beruntung jika tembakannya kosong. Namun setelah beberapa kali Chris memainkan pistolnya, ternyata tembakan itu ada pelurunya
dan langsung membuat Lika pun tertembak hingga tewas seketika. Melihat situasi dan kondisi atas perbuatannya, Chris pun langsung merunduk dan menyesali karena niatnya tidak sampai membunuh Lika. Sementara itu, Elia dan istrinya merasa sangat histeris karena anak mereka satu-satunya harus dibantai secara sadis di depan mata kelapa mereka, dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu balas dendam tidak dapat menyelesaikan masalah, akan tetapi malah menambah masalah lagi. So seperti Chris di film ini, bukannya dia menyelesaikan masalahnya, akan tetapi dia menambah beban hidupnya karena dia membunuh seseorang yang tidak bersalah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you in this video. God bless. Peace out.